Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui. Yes, thank you Jesus. Mari angkat kedua tanganmu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya, we believe in you Lord. Amin. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. In Christ alone we put our trust. You are my hope, Lord. You are my strength, Lord. Oh, we need you, Jesus. Oh, we need you, Jesus. You are my hope, Lord. You are my strength, Lord. We need you, Jesus. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Bersamamu aku tenang. We need you, Lord. Oh, Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Kuasa dalam Kristus, angkat tanganmu. Dalam Kristus ku percaya ada
Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ya di tempat ini karunia iman itu begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Pujian ini berkata bahwa di dalam Yesuslah itu jawaban, di dalam Yesuslah itu jalan keluar. Hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami, juga mungkin bukan Anda sendiri yang mengalami sebuah masalah hari ini, tetapi engkau teringat kepada saudaramu mungkin, atau teman Anda, atau rekan Anda. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Saya percaya seperti ada seolah-olah iman itu dibangkitkan Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa di muka bumi ini Yesus itu bisa memberikan jawaban. Yesus bisa memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang Anda hadapi, untuk setiap pergumulan yang sedang Anda hadapi hari ini. Oh Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mungkin di ujung kebangkrutan hari ini, sudah mungkin titik penghabisan hari ini dalam hal ekonomi. Masih ada harapan, masih ada harapan. Mari kita hampiri Tuhan, kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Biar ini bukan sekedar pujian, tetapi ini adalah doa keluar dari hati yang percaya kepada Allah. Di mana ada kebutuhan anak-anaknya, di situ Allah itu hadir Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan Tuhan itu tercurah. Allah itu paling tidak tahan Bapak Ibu Saudara. Di mana ada banyak orang, kerumunan orang, mereka kelaparan karena mengikut Tuhan gitu ya. Mereka kelaparan, perut mereka kosong. Siapa yang tergerak yang pertama memberi mereka makan? Yesus namanya. Murid-muridnya belum tergerak, Yesus terlebih dahulu tergerak. Yesus berkata mereka tidak boleh pulang sebelum mereka menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara, di mana ada kebutuhan, di situ ada belas kasihan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hampiri Dia, mari kita sama-sama datang kepadanya. Oh haleluya Tuhan, haleluya Jesus, haleluya. Yes Lord Jesus, we believe. Kami percaya Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, tumbuhkan karunia iman atas setiap orang-orang yang hari ini menonton tayangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Iman itu tidak lihat dulu, tidak dengar dulu, tetapi orang itu percaya. Biar karunia iman itu ada padamu Bapak Ibu Saudara. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Yesus, orang mana ya syara bara. Yes we believe. Kami percaya akan kasih-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu ya Allahku. Kami percaya akan pribadi-Mu Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya Jesus. Harapanku dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus, ku percaya. Rabaya syera bala. Haleluya, haleluya. Yes Lord, we believe, we believe. Syera bala. Ada satu kata-kata yang mau saya sampaikan, bangkit Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang kau alami, tetapi kata-kata ini seperti keluar muncul dalam hati saya. Dan saya mau sampaikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara, bangkit. Bangkit, jangan memukul diri, jangan mengasihani diri. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu hari ini sehingga sampai mungkin orang di sekitar Anda melihat pandangan Anda menjadi kosong. Anda menjadi orang yang malas-malasan. Itu bukan Anda gitu ya. Tetapi karena situasi dan kondisi ini Anda alami sehingga membuat Anda sedikit lagi Anda menjadi depresi. Tuhan berkata bangkit.
bangkit. Selama masih ada nafas, masih ada harapan, Anda masih bisa melakukan sesuatu, Anda bisa berbuat sesuatu. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin anak-anak-Mu tidak bisa melihat pengharapan, tetapi hari ini aku berdoa biar pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan menjamah hatinya, Tuhan menjamah hidupnya ya Tuhan, sehingga memberikan pengharapan yang baru. Tiba-tiba Anda ingat ayat firman Tuhan, tiba-tiba muncul dalam hati Anda, pegang itu rema dalam hidup Anda, jadikan itu pengharapan Anda. Firman itu adalah sau yang kuat, firman itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalan-jalanmu. Pegang rema firman Tuhan itu. Engkau tidak sendirian, sekalipun hari ini kau tidak bisa lihat Allah secara nyata, bukan berarti Allah tidak ada. Dia ada dan Dia menyertai hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap roh keputusasaan itu lenyap pergi dari hidup orang ini Tuhan. Sehingga orang ini beroleh pengharapan yang baru, hidup yang baru. Tuhan curahkan buat kehidupan orang ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Orang mana ya syere batakara la bara 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 bara. Syere mana mara, mari angkat kedua tanganmu. Engkau yang bisa berbahasa roh, berdoa berbahasa roh. Orang mana ya syere batakara la bara 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 bara. Orang lama, Roh Kudus sendiri melayani setiap Anda di rumah Anda masing-masing hari ini. Roh Kudus melayanimu hari ini, Roh Kudus menjamamu. Orang bayar syara bara 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 bara. Oh yes Lord Jesus, kira bara 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 bara. Yes Lord, jamah, puaskan setiap hati yang lapar haus. Puaskan ya Tuhan setiap jiwa yang dahaga dalam nama Yesus. Syara bara 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 bara. Ora bayar la bayar sini bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Syara la bara 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 bayar la bara. Cita haleluya. Dalam Kristus, Yes Tuhan. Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Engkau selalu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bicara atas kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami mendengar Tuhan dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau menyampaikan hari ini firman Tuhan tentang 5 manfaat hikmat dan pengertian. Ya, hikmat dan pengertian itu perlu Bapak Ibu Saudara, dan mari kita sama-sama pelajari apa yang dikatakan oleh firman. Manfaat apa kalau kita punya hikmat dan pengertian dalam hidup kita? Ya, mari buka sama-sama saya di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ya, saya akan baca. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar,
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Banyak Paulus itu ngomong apa aja gitu ya buat jemaat Kolose, tapi saya tertarik dengan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ini. Dikatakan demikian, ya. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya, Paulus berdoa buat jemaat Kolose. Apa sih yang diminta? Yang diminta seperti ini, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pengertian itu perlu dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, ya, tidak cuma bicara tentang hari, dalam kehidupan kita jam dan bahkan menit gitu ya, bahkan hitungan detik gitu ya, kita tuh selalu diperhadapkan dengan persimpangan. Kita harus memilih dalam hidup ini, pilih A atau B, ke kanan atau ke kiri, jalan atau berhenti, berlari atau berjalan gitu ya, baik atau benar, hitam atau putih. Dalam hidup ini kita tuh selalu harus memilih Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan katakan itu di dalam segala hal gitu. Di dalam segala hal kita tuh milihnya, harus milih gitu. Dan bagaimana supaya kita tuh milihnya benar Bapak Ibu Saudara? Maka kita diperlukan yang namanya hikmat dan pengertian gitu. Apa sih hikmat, apa itu pengertian? Sebelum kita belajar tentang manfaatnya. Hikmat itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, itu namanya hikmat Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan katakan permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang itu akan beroleh hikmat. Dan kalau hikmat dikatakan ya Bapak Ibu Saudara, ini digarisbawahi. Hikmat dan pengertian yang benar. Kalau hikmat itu didapat dari Tuhan, hikmat itu membuat ketika kita mendapatkannya dari Tuhan, kita punya hati yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Hikmat itu membuat hati seseorang ini bijaksana. Dan Anda bisa bayangkan, kalau hati orang itu bijaksana, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupanmu. Berarti kehidupan seseorang itu tolak ukurnya adalah hatinya. Dan kalau kita itu punya hikmat yang dari surga, maka kita akan punya hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau hati kita bijaksana, maka hidup kita pun akan menjadi bijaksana. Dan orang yang hidupnya bijaksana, dia akan memperoleh yang baik dalam hidupnya. Itu nanti di poin manfaat, hikmat dan pengertian yang benar. Gitu ya. Kalau hatinya bijaksana, maka hidupnya pun akan bijaksana. Dan kalau hidup bijaksana, ada banyak keuntungan yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah merancangkan buat anaknya itu rancangan kecelakaan, itu tidak pernah. Rancangan yang cuma setengah itu enggak ada. Tuhan itu kalau kerja itu tidak pernah setengah-setengah. Anda bisa bayangkan memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anaknya. Dan firman Tuhan katakan itu sisa 12 keranjang. Tuhan kalau kerja itu tidak pernah setengah-setengah. Tuhan tuh kalau kerja itu sampai selesai, sampai tuntas Bapak Ibu Saudara. Berarti hari itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, termasuk juga istrinya, termasuk juga anaknya. Mereka semua itu sampai kenyang, bahkan masih sisa 12 keranjang. Tuhan tuh kalau kerja kayak gitu, tidak pernah tidak pernah setengah-setengah. Tuhan tuh kalau ngerjain tuntas, bahkan Tuhan tuh kasih lebih. Selalu Tuhan tuh kayak gitu. Makanya ajarannya itu apa? Kalau ada orang minta kamu 1 mil, kasih 2 mil. Tuhan kita tuh kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati yang bijaksana, hidup kita bijaksana, maka segala sesuatu yang baik ini, ingat Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Sesuatu yang baik di muka bumi ini, itu akan menjadi bagian kita. Dan bukan pas-pasan, bukan cuman sekedar sampai tuntas, bahkan lebih-lebih Tuhan itu berikan. Makanya Anda pernah baca enggak? Apa yang menjadi keinginan hatimu pun Tuhan itu bisa sediakan. Keinginan loh Bapak Ibu Saudara, bukan kebutuhan.
Kebutuhan itu sudah pasti, namanya orang tua, anak punya kebutuhan. Orang tua pasti akan cukupi kebutuhannya. Tetapi kalau keinginan, Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Keinginan anak semua kasih orang tuanya, belum tentu. Memang benar, tidak semua keinginan kita Tuhan beri. Tetapi firman Tuhan katakan keinginan hatimu pun Tuhan itu akan berikan. Bapak Ibu Saudara, hikmat ini perlu dalam kehidupan kita. Pengertian itu bicara apa? Pengertian itu bicara tepat sasaran gitu ya. Dalam hidup ini supaya kita tuh tepat. Ketika kita mengambil keputusan bukan cuma bijaksana, tetapi keputusan kita tuh tetap tepat pada sasaran gitu. Tepat. Dan firman Tuhan katakan yang benar, hikmat dan pengertian yang benar. Karena ternyata di muka bumi ini ada juga yang namanya hikmat dan pengertian yang salah. Makanya Tuhan garis bawahi hikmat dan pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, ini perlu. Dalam rumah tangga kita perlu hikmat, kita perlu pengertian supaya kita tuh tepat gitu ya. Dalam mendidik anak, dalam kita ini bekerja, entah kita jadi bos, entah kita jadi karyawan, kita perlu hikmat. Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat. Bagaimana mengembangkan usaha yang sudah jalan ini, bagaimana bisa berlipat kali ganda. Perlu hikmat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana yang hari ini mungkin kita ini sudah kita dapat kerjaan, itu pun juga sudah dari berkat dari Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya usaha yang sudah dibukakan jalannya sama Tuhan ini semakin pengaruhnya jadi luas, semakin naik bukan semakin turun. Itu kita juga perlu yang namanya hikmat Bapak Ibu Saudara. Kita perlu hikmat. Bagaimana untuk menjadi seorang istri ya? Bukankah istri itu jadinya bagaimana coba? Kita ini jadi istri, jadi suami tidak pernah sekolah Bapak Ibu Saudara. Kalau menjadi seorang arsitek, seorang dokter kita bisa kuliah. Kuliah jurusan kedokteran, mau jadi dokter spesialis tambah lagi tahunnya gitu ya. Ambil lagi spesialis apa gitu. Dan kalau sudah lulus kita dikasih gelar dokter spesialis titik-titik gitu. Untuk menjadi dokter ada sekolahnya, untuk menjadi arsitek ada sekolahnya, desain interior ada sekolahnya. Tetapi menjadi istri, menjadi suami, menjadi papa dan mama itu tidak pernah ada sekolahnya. Kita tuh belajarnya dari siapa? Belajarnya dari orang tua kita. Kalau Anda adalah seorang perempuan, Anda belajar jadi istri dari mana? Dari mama Anda. Kalau Anda seorang laki-laki, Anda belajar jadi suami dari mana? Dari papa Anda. Anda jadi suami, bagaimana papa Anda dulu memperlakukan mama Anda. Demikian juga sebaliknya, bagaimana mama itu memperlakukan papa. Lalu dari orang tua, dari mana belajarnya? Ya dari mereka juga. Bagaimana mereka mengajari, tidak boleh ini, tidak boleh itu kepada Anda. Hari ini pun secara otomatis Anda juga melakukannya itu. Anda bisa bayangkan kalau seandainya patron hidup kita itu salah. Mungkin hari ini Anda seorang perempuan dan figurmu itu adalah mama. Dan mama ketika menjadi istri mungkin hari itu dengan ketidaksempurnaannya mungkin belum kenal Tuhan juga gitu ya. Itu otomatis Anda akan menjadi seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah itu yang dimau Tuhan? Kita menjadi istri yang demikian? No, Tuhan berkata istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi papa dan mama yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk menjadi seperti itu kita tidak bisa belajar cuma dari orang tua kita gitu. Tapi kita perlu belajar dari yang namanya firman. Kita perlu hikmat bagaimana membangun rumah tangga. Mungkin orang tua Anda sudah mengalami kegagalan dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan Anda. Bagaimana supaya Anda tidak gagal? Anda perlu hikmat membangun rumah tangga. Anda perlu hikmat di dalam bekerja. Bapak Ibu Saudara, dan hikmat juga pengertian. Yang benar firman Tuhan katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman ini perlu buat kita. Mari sama-sama katakan ini firman perlu buat saya gitu. Ketika kita ngomong itu Bapak Ibu Saudara, maka ada kelaparan dan kehausan. Ada banyak rema akan terjadi dalam kehidupan Anda. Apa sih manfaatnya? Coba kita lihat. Poin yang pertama, apa manfaat kita punya hikmat dan pengertian yang benar? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hikmat dan pengertian itu perlu buat apa? Yang pertama, supaya kita ini mengetahui kehendak Tuhan. Supaya kita mengetahui kehendak Tuhan, dan kalau kita ketahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita ini akan layak.
Dan hidup kita ini akan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Oh Bapak Ibu Saudara, salah satu doa saya kalau saya saat teduh adalah saya minta ini, Tuhan, aku ingin mengenal jalan-jalan-Mu, aku ingin mengetahui kehendak-Mu baik dalam kehidupanku Tuhan secara sempurna. Salah satu doa saya kalau saya saat teduh saya minta ini, pengen tahu gitu Bapak Ibu Saudara, pengen tahu. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara cinta sama seseorang, Anda itu kan Anda kan curious ya, Anda tuh pengen tahu orang ini suka apa sih, apa yang enggak dia suka, dia itu hobinya apa gitu ya, lalu dia itu pengen diperlakukan seperti apa gitu, mana-mana yang enggak boleh gitu ya, pakai celana pendek boleh enggak gitu ya, ataukah saya harus pakai yang di bawah, itu kadang kan macam-macam ya, punya pasangan kan macam-macam. Ada yang enggak suka pasangannya pakai celana pendek atau segala macam. Dan kalau Anda cinta, Anda itu pengen tahu apa sih yang jadi kehendaknya. Apa sih dia itu enggak sukanya apa, kerinduannya dia itu apa sih. Dan kalau Anda cinta, Anda tuh pengen melakukan apa yang menjadi kehendaknya itu secara sempurna. Benar apa enggak? Anda pengen lakukan, kenapa? Because karena kamu tuh cinta sama orang itu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pengertian itu diperlukan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui kehendak Bapa kita. Apa yang dia enggak boleh, apa yang boleh, apa yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang enggak gitu ya. Mana yang berkenan, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang benar. Itu kita perlu hikmat dan pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, coba Anda bisa bayangkan. Kalau kita itu benar-benar hidup kita itu ya sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan seperti ini, secara sempurna. Hidup kita itu bisa berpadanan seperti apa yang menjadi rencananya. Kita itu bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Wah kalau orang itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini bahasa saya. Anda minta apa saja itu loh, Tuhan itu loh sediakan. Sungguh, Anda minta apa aja Tuhan itu sediakan. Bapak Ibu saya punya 3 anak gitu ya. Karakternya sih beda-beda. Karakternya beda-beda. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap anak itu dia itu menyenangkan orang tuanya dengan caranya yang beda-beda. Karena memang setiap anak itu kan gak sama gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang paling menyentuh adalah ketika yang dia lakukan, yang mereka lakukan, itu sesuai dengan kehendak saya. Sesuai dengan kehendak saya. Nah bagaimana seorang anak bisa tahu kehendak orang tuanya? Dia perlu hikmat, dia perlu pengertian gitu ya. Saya pernah ngomong satu kali sama anak saya yang satu anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Lalu dia perlu hikmat dan dia perlu pengertian gitu untuk melakukannya. Dan ketika dia lakukan dan itu sesuai dengan kehendak saya, wah hati saya tuh happy gitu. Di dalam hati saya tuh bayangan saya tuh seperti ini, kamu minta apa aja lu, tak kasih. Beberapa hari yang lalu gitu ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya itu lagi di ruangan, itu ruangan adalah ruangan secret place kami ya. Saya dengan suami untuk kalau kita doa, baca Alkitab ya di situ gitu ya. Duduk kadang ngobrol-ngobrol santai berdua ya di situ gitu ya. Jadi waktu itu saya duduk situ ya. Waktu itu saya lagi pegang handphone gitu. Tiba-tiba anak saya nomor 2 gitu ya, Owen itu datang. Ya kurang itu udah malam juga, jam 7, jam 8 gitu. Tiba-tiba datang gitu ya. Ya, dia sambil bawa barang kesayangannya itu dibawa kemana-mana. Kadang saya godain, kamu sudah kelas 5 SD, barang ini loh dibawain terus saya. Kamu enggak malu dah gitu ya. Tapi dia bawa kemana-mana. Nah itu dia jumpai saya. Ma, ayo duduknya agak maju gitu ya. Loh kenapa? Ayo sudah, dia bilang gitu. Lalu saya duduk agak maju sebelah sini mah gitu ya. Lalu saya maju sebelah kiri. Apa yang dia lakukan, saudara? Lalu dia jadi sofa gitu ya, saya agak maju, lalu majunya agak ke samping gitu. Sehingga saya duduknya itu enggak ke depan, saya ke samping gitu ya. Lalu dia itu berdiri dari belakang saya gitu. Apa yang dia lakukan? Dia pijetin saya. Wah, saya bilang, wah kok kamu mimpi apa gitu ya? Kamu mimpi apa? Lalu pijet. Wah enak ini kok, tak bilang gitu ya, enak gitu ya. Iya, mama kan capek. Udah dari tadi ngerjain di rumah gitu ya, dia bilang capek. Wah Bapak Ibu Saudara, saya pikir, wah lalu saya bilang gini, kamu pengen apa memang? Kok kamu pijat-pijat mama gitu ya? Enggak pengen apa-apa. Tapi dalam hati tahu Anda bisa bayangkan, saya tuh bahagia sekali gitu ya. Saya bahagia. Dia ini Bapak Ibu Saudara mengetahui kehendak saya. Saya sih bayangin gitu. Seandainya gitu ya ada yang mijetin ya seharian.
sudah repot gitu ya. Lah kok dia muncul gitu. Bapak Ibu Saudara, coba apa yang ada dalam hati? Kamu mau minta apa aja tak kasih. Layak dan berkenan. Apa yang kamu lakukan ini loh, layak dan berkenan di hati mama, kira-kira kayak gitu. Dan kalau layak dan berkenan, ini manusia yang penuh dengan dosa aja, mau kasih yang terbaik. Apalagi Bapa kita di surga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya hikmat dan pengertian dalam mengiring Tuhan, kita tahu mana yang menjadi kehendaknya dan kita lakukan. Kita jadi orang dilayakkan, kita jadi orang berkenan. Oh, betapa luar biasanya ini bahasa saya. Kamu minta apa aja, Tuhan akan kasih. Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Perlu hikmat dan pengertian ya. Kalau Anda tidak punya hikmat, Anda tidak akan tahu apakah ini yang tak pilih ini benar apa salah ya gitu. Perlu hikmat Bapak Ibu Saudara. Perlu hikmat. Katakan amin. Dan firman Tuhan katakan demikian. Di dalam segala hal. Oh, Anda dilayakkan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tuh dilayakkan dan berkenan dalam segala hal. Bayangkan ya, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita ini layak dan berkenan, Tuhan itu kan betah tinggal dalam diri kita. Kalau Tuhan itu betah tinggal dalam diri kita, kita itu punya kuncinya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Anda tidak akan takut apapun Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Anda punya Yesus dalam diri Anda. Anda tidak ada ketakutan lagi gitu ya. Orang sebenarnya takut tuh karena apa sih? Kalau saya secara pribadi, saya takut tuh kalau tidak ada Yesus dalam diri saya. Tapi selama ada Yesus Bapak Ibu Saudara, hidup itu bagi Yesus, mati adalah keuntungan. Seperti yang Paulus katakan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat ketika kita punya hikmat dan pengertian yang benar? Yang kedua, dikatakan seperti ini, ayat 10b. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau Anda punya hikmat dan pengertian di dalam hidup ini, maka Anda akan memberi buah. Memberi buah itu berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Pohon kalau berbuah itu berarti dia menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Kalau orang punya hikmat dan pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara, maka dalam hidupnya itu akan menghasilkan sesuatu. Kalau Anda bekerja, maka pekerjaan Anda itu akan menghasilkan sesuatu. Ada sesuatu yang dihasilkan. Dengan kata lain, hidup Anda itu tidak sama seperti semula. Ada progres dalam kehidupan Anda, ada sesuatu peningkatan yang terjadi. Ada level yang dibawa naik. Kalau Anda level 1 hari ini, Anda akan dibawa menjadi level yang kedua. Kalau hari ini pekerjaan Anda cuma seperti ini, pekerjaan Anda akan berkembang. Itu orang yang punya hikmat dan pengertian. Kenapa? Karena jalannya pun dijagai oleh Tuhan. Setiap keputusannya yang diambil pun itu adalah keputusan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kalau datangnya dari Tuhan itu akan tepat sasaran Bapak Ibu Saudara. Tepat sasaran. Orang yang punya hikmat dan pengertian yang benar, dia itu akan menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan yang baik di dalam hidupnya. Apa yang ada di tangannya itu akan berkembang Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di tangannya itu akan berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam hidup saya sampai hari ini, kalau saya pikir Tuhan apa sih? Tidak punya kelebihan apa-apa kayaknya Tuhan. Semuanya itu cuman Tuhan kasihkan hikmat. Tuhan kasih hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara, contoh sederhana yang hari-hari ini kita lakukan yaitu firman dan doa. Bapak Ibu Saudara, muncul dari mana itu firman dan doa? Firman dan doa itu muncul dari mana? Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, sederhana, kami ini setiap malam kan kita akan memang ada meeting, yaitu kayak entah connecting time, entah kita perintisan gereja. Nah, suatu ketika saya tiba-tiba gitu ya, saya lupa sedang ngapain, tiba-tiba kenapa enggak ya, kalau hari ini cuma berapa orang yang dengerin, kenapa enggak kita coba kita live-kan, ya melalui IG live atau YouTube gitu ya. Lalu kita mulai masukkan. Lalu suatu ketika saya mulai berdoa saat teduh gitu, tiba-tiba muncul kata-kata ini, kenyang gitu ya. Aku akan kenyangkan kamu gitu. Kata-kata itu ketika saya doa saat teduh itu muncul terus. Kenyang gitu ya. Kamu akan kenyang. Firman dan doa kamu tuh akan kenyang. Ada satu kata yang berhubungan dengan kenyang, lalu kata-kata firman dan doa. Itu aja. Ketika saya dapat rema itu terus ngomong di telinga saya, di pikiran, di hati saya terus ngomong. Besoknya gitu saya melakukan aktivitas apa, terus ngomong kenyang. Aku mau kenyangkan umatku gitu kira-kira. Aku mau mengenyangkan umatku lewat firman dan doa. Lalu saya pikir,
Oke, lalu muncullah yang namanya firman dan doa. Dan kalau Anda baca tagline-nya apa? Berjumpa dalam hadiratnya, mengenyangkan jiwa dan roh kita. Bapak Ibu Saudara, muncul dari situ. Dan Anda tahu bahwa firman dan doa, ada banyak orang disembuhkan. HIV mengalami kesembuhan, COVID-19 gitu ya, sudah kritis di ICU. Ketika sepakat melalui firman dan doa ini, besoknya sudah pindah di kamar biasa. Dan hari ini sudah pulang Bapak Ibu Saudara. Sudah aktivitas bersama dengan keluarga kembali. Ada orang yang rahang, dia itu gagap, dia tidak bisa ngomong. Kalau ngomong itu kata-katanya itu diulang-ulang terus. Namanya gagap kan demikian. Ketika dia lihat firman dan doa, dapat sesuatu dari Tuhan dan kita sepakat berdoa, apa yang terjadi besoknya gitu ya? Tiba-tiba ada yang kayak sesuatu yang terlepas di rahangnya. Rahangnya ini jadi ringan dan dia itu kalau ngomong sudah tidak diulang-ulang lagi. Dengan kata lain gagapnya itu dilenyapkan Tuhan. Kok bisa Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hidungnya tersumbat. Dia itu udah berbulan-bulan hidungnya tuh tersumbat terus gitu ya Bapak. Dan kan tersiksa, apa yang dilakukan dia harus pakai obat yang untuk semprot gitu ya. Untuk biar tidak buntu hidungnya. Karena tersumbat, dia harus pakai itu terus. Dan ketika waktu mengikuti firman dan doa, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya percaya itu semua pekerjaan Roh Kudus. Ada sesuatu ketika kita berkata tumpang tangan ke yang sakit gitu ya. Waktu itu tidak sebutkan hidung. Lalu dia tumpang tangan bersama istrinya. Dan besoknya dia itu masih belum menyadari. Besoknya lagi dia baru sadar bahwa ternyata hidungku sudah tidak tersumbat lagi. Mujizat terjadi. Itu siapa? Itu pekerjaan Tuhan. Sederhana, dimulai dari hikmat dan pengertian Bapak Ibu Saudara. Hikmat, itu hikmat dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu dari surga. Saya tidak pernah membayangkan kenyang. Kata-kata kenyang itu muncul dan terus berkata-kata di dalam hati dan pikiran saya kenyang. Aku akan mengenyangkan umatku. Mungkin Bapak Ibu Saudara di luar sana ada banyak orang yang lapar. Bukan cuma lapar perutnya saja. Tetapi rohnya juga lapar. Sehingga Tuhan itu mau kenyangkan dengan apa? Firman dan doa Bapak Ibu Saudara. Firman dan doa. Oh Bapak Ibu Saudara, hikmat itu perlu. Dan tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, ketika perintisan gereja juga Bapak Ibu Saudara, ada CG hari ini di ND Flores gitu. Kalau Anda ada saudara kerabat di sana dan rindu pengen ikut CG, Anda bisa berikan nama Anda bisa DM GMS Sidoarjo ya, Instagram GMS Sidoarjo, berikan alamatnya biar kami follow up. Ada juga yang ada di Kupang, di Soe Bapak Ibu Saudara. Oh itu semua dari mana? Itu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan hikmat dari Tuhan, bagaimana? Di situasi yang seperti ini gitu ya, bagaimana usahaku malah semakin laku keras. Ada orang saksi, saya ini kerjaan saya benar-benar sudah mati, tetapi tidak tahu kok tiba-tiba cuma sederhana, ada orang minta tolong buatkan saya ini masker gitu, lalu dia itu cuma punya keahlian jahit, akhirnya dia buatkan masker. Tahukah Anda maskernya itu sampai mana-mana sekarang? Usahanya yang satu tutup, tapi yang satu dibuka sama Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Bagaimana ada seorang dia tidak pernah masak, tidak pernah masuk dapur Bapak Ibu Saudara. Dia seorang ibu rumah tangga memang iya. Tapi selama ini dia tidak pernah masuk dapur, masak aja tidak pernah. Lalu tiba-tiba dia melahirkan anak yang pertama gitu ya. Dari melahirkan anak pertama dia itu dia itu sering beli minuman gitu, minuman susu yang untuk menambah air ASI gitu ya. Dia beli itu. Lalu suatu ketika dia iseng, apa yang dia lakukan daripada beli terus. Karena kalau susu almond itu kan mahal gitu ya. Untuk menambah ASI itu mahal gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Iseng-iseng dia pergi ke toko bahan kue. Dia beli bahannya lalu dia buat sendiri. Pertama untuk dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba dia itu, kalau saya tanya dari mana resep kamu ini? Kamu bisa buat. Dia bilang, dah tahu juga, itu kayak dapat hikmat aja dari Tuhan. Semua takaran-takarannya juga, dia itu tiba-tiba aja kayak dapat hikmat. Tahu enggak hari ini itu susu almondnya sampai mana-mana. Lucu, padahal orangnya juga tempat produksinya sama dia tinggal itu loh, enggak satu kota. Tapi itu susunya sampai mana-mana. Untung 1 bulan bisa puluhan juta. Bahkan sampai pernah diundang salah satu TV di Indonesia untuk dia menceritakan produknya. Orang yang tidak pernah masuk dapur. Dari mana itu semua? Hikmat dan pengertian yang benar. Orang kalau punya hikmat dan pengertian yang benar, hidupnya itu tidak pernah sama lagi.
pasti dibawa naik sama Tuhan. Karena itu saya percaya Bapak Ibu, saya tidak sedang ngomong tentang teori kelimpahan atau segala macam. Enggak, tapi saya percaya di dalam Tuhan itu hidup kita tuh enggak akan pernah turun Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan hidup kita tuh akan terus naik dan terus naik. Itu adalah firman Tuhan. Dan orang bilang terus naik itu tidak cuma bicara tentang pengaruh, tidak cuma bicara tentang uang, Bapak Ibu, kerohanian kita juga semakin naik kalau kita punya hikmah dan pengertian. Tapi yang pasti, grafik hidup kita tidak pernah turun, akan naik. Kalau hari ini ikut Tuhan grafiknya turun, mungkin ada yang salah di dalam hidup kita. Ada yang perlu diperbaiki. Terkadang mungkin kita juga dilatih sama Tuhan, dididik sama Tuhan. Tetapi selama ini sudah 20 tahun saya mengiring Tuhan. Saya tak pernah sekalipun mendapati orang yang hidup sungguh-sungguh bergantung dan hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dia itu punya hikmat dan pengertian yang benar. Orang itu hidupnya semakin menurun tuh enggak. Orang itu semakin dibawa naik. Oh, katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang punya hikmat dan pengertian, dia itu akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bicara apa? Ya, hidupnya tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang dihasilkan. Tidak cuma bicara tentang pekerjaan, tidak cuma bicara tentang pelipat gandaan, ini juga bicara tentang perubahan hidup. Kalau Anda punya hikmat dan pengertian yang benar, maka akan ada buah-buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan Anda. Anda akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan Anda ada buah-buah roh yang dihasilkan. Iya, orang yang punya hikmat dan pengertian itu, orang itu akan ada yang namanya perubahan hidup itu. Orang ada hidupnya akan menjadi lebih baik Bapak Ibu Saudara. Menjadi lebih baik, ikut Tuhan hidupnya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang didapat manfaatnya? Yang ketiga, 10C ya. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau Anda punya hikmat dan pengertian yang benar, maka Anda akan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Bapak Ibu Saudara, otak kita ini kecil. Bagaimana bisa menyelami karya Tuhan yang begitu besar? Bagaimana bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang begitu besar? Pribadinya aja, kayaknya kita tuh belum nggak selesai-selesai untuk mengenal pribadinya, karakternya, kuasanya, kasihnya, gitu ya. Kita rasanya itu nggak ada habis-habisnya untuk bisa kenal gitu ya. Karena itu kita dibutuhkan yang namanya hikmat dan pengertian yang benar. Supaya kita tuh tidak salah menafsirkan Bapak Ibu Saudara. Tidak salah menafsirkan. Hikmat yang benar akan membuat kita mempunyai pengetahuan yang benar akan Tuhan. Ada pengajaran yang berkata, keselamatan itu cukup sekali. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah, setelah itu kamu akan diselamatkan nanti sampai kamu mati. Bapak Ibu Saudara, itu ajaran dari mana? Kalau kita punya hikmat dan pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang lain katakan demikian. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan kata lain apa? Keselamatan itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Ketika engkau pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan ketika engkau menjalani hidupmu tidak takut akan Tuhan. Engkau hidup dalam dosa, engkau hidup sembarangan. Keselamatan itu akan hilang dari hidupmu. Keselamatan itu akan hilang. Anda perlu hikmat untuk bisa membedakan itu. Anda perlu hikmat supaya Anda tidak disesatkan. Pengajaran sesat itu banyak Bapak Ibu Saudara. Apalagi tanpa kita sadari. Kalau ikut Yesus itu hidupnya akan enak gitu. Orang itu nangkepnya apa? Iya, berarti kalau ikut Yesus itu jalannya mulus. Jadi ketika doa tidak dijawab Tuhan, dia menyalahkan Tuhan. Ketika doa Tuhan belum jawab doanya, dia mulai komplain sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Berarti dengan kata lain ada yang namanya kesusahan juga. Ada masalah yang harus kita hadapi juga. Tetapi ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa masalah tidak akan pernah datang dalam hidupmu. Tidak. Tetapi janji Tuhan adalah ketika masalah itu datang, Yesus tetap menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Itu kita perlu hikmat dan pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak seperti itu kita akan tersesat. Kalau tidak seperti itu kita menyangka jalan kita lurus tetapi sesungguhnya kita sedang menuju maut. Kita merasa bahwa kita fine-fine aja di dalam Tuhan. Tetapi ternyata pengetahuan dan pengertian kita salah tentang Tuhan. Kita perlu yang namanya hikmat dan pengertian yang benar. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin ya. Ayo
minta sama Tuhan hari ini. Saya merasa bahwa ada orang-orang juga mungkin karena kesalahan yang dibuat dia, orang itu kurang berhikmat Bapak Ibu Saudara, sehingga ada banyak hal terjadi dalam kehidupannya. Tidak ada kata terlambat. Hari ini biar firman Tuhan itu memerdekakan hidup Anda. Ya, jangan menyesal yang lalu-lalu, hari ini bangkit dan mulai lagi jalan kembali. Dan minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan dan pengertian yang dari Tuhan yang benar itu akan menjagai hidup kita. Katakan amin. Lalu kita lihat selanjutnya, ya, poin yang keempat, apalagi manfaat dari hikmat dan pengertian yang benar. Dikatakan demikian. Dan ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Poin yang keempat, manfaat dari hikmat dan pengertian adalah dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang itu kalau punya hikmat dan pengertian yang benar, orang itu akan jadi orang yang tahan banting, Bapak Ibu Saudara. Orang itu akan jadi orang yang perkasa. Orang itu akan jadi orang yang kuat. Orang itu akan jadi orang yang, jadi kalau tantangan datang, itu malah buahnya tambah kelihatan. Dia menjadi orang yang tekun dan sabar. Oh Bapak Ibu Saudara, kayaknya orang yang kayak gini sulit didapat ya. Tapi ternyata ada ini di dalam Tuhan. Kalau orang punya hikmat dan pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak pernah punya masalah? Saya pun juga sebagai hamba Tuhan. Saya juga mengalami yang namanya proses. Saya juga mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Terkadang ada satu titik, ada satu masa di mana, oh rasanya I surrender, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Aku sudah tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, kalau kita itu ya, dalam sebuah pergumulan, orang dalam sebuah pergumulan ada titik kritisnya. Merasa semuanya udah jalannya tertutup buntu, kayaknya gelap semua gitu ya, gelap gulita. Coba, kalau tidak punya hikmat dan pengertian yang benar, bisa-bisa kita ini salah. Bisa-bisa kita tuh mikirnya shortcut. Kenapa banyak orang bunuh diri? Kenapa banyak orang putus asa? Bahkan stres, depresi. Sekarang ini ya, saya ada banyak orang juga konseling, penyakitnya aneh-aneh. Ada orang yang tiba-tiba gitu ya, ada orang yang tiba-tiba tidak bisa tidur. Bukan cuman kayak gitu, dulu itu tidak pernah ngalami kayak gitu, tiba-tiba sekarang tuh muncul bentol-bentol gitu ya. Lalu dulu tidak pernah punya sakit dalam pencernaan lambung. Sekarang asam lambungnya bisa menjadi naik dan akut gitu ya. Macam-macam. Tiba-tiba hari-hari ini orang-orang itu keserangnya itu macam-macam. Ada yang tiba-tiba kayak ketakutan gitu. Takut gak jelas. Padahal apa yang ditakutkan juga gak ngerti juga. Tapi orang ini bisa ketakutan gitu. Ketakutan gitu demikian rupa. Sampai orang itu gak bisa tidur. Sampai orang itu rasanya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak jadi lumpuh gitu. Nah Bapak Ibu coba Anda bayangkan, kalau Anda ada pada titik itu dan Anda tidak punya hikmat dan pengertian yang benar, maka kita pasti binasa. Kita pasti pikirannya macam-macam. Tetapi orang yang punya hikmat dan pengertian yang benar, selalu ada aja yang ngomong dalam hatinya dan hidupnya. Selalu ada aja yang ngomong bahwa, hey, kesusahan yang kamu alami ini tidak selama-lamanya. Kekhawatiranmu hari ini itu tidak selama-lamanya. Ketakutan kamu tidak usah takut gitu ya. Tuhan itu ada, selalu ada hikmat kayak gitu. Orang itu kalah itu sebenarnya bukan karena masalahnya, tetapi ketakutan akan masalahnya itu kebanyakan orang kalah di area itu. Jadi belum masalahnya tapi takut akan masalahnya itu. Tapi kalau dihadapi sungguhan ya ternyata ya cuman segitu gitu. Anda bisa menghadapinya. Tapi ketakutan akan masalah itu menggerogoti jiwa dan roh Anda. Kayak gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya hikmat. Kita akan ambil jalan pintas. Kita akan cari usaha dengan kemampuan kita sendiri. Tidak ada hikmat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu perlu hikmat dan pengertian yang benar. Di satu titik ketika saya pun mengalami hal yang sama. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara ya, hikmat itu kan didapat dari Tuhan ya kan. Pengertian pun ya hikmat itu sehingga kita punya hati yang bijaksana. Jangan salah langkah, jangan salah ngambil keputusan. Jadi pemimpin kayak saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Setiap keputusan, jangan bilang keputusan itu kan berarti sudah output ya. Dalam pemikiran aja itu diperhitungkan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Saya tuh menyadari apa yang ada di pikiran di hati saya pun tuh diperhitungkan Tuhan.
Dan saya membayangkan bahwa urapan dari kepala janggut ke jubahnya. Kalau pikiran saya salah, saya memanifestasikan sesuatu yang salah. Kalau hati saya salah, spirit yang saya transferkan juga salah gitu. Sebagai pemimpin juga perlu yang namanya hikmah dan pengertian. Karena itu saya ketika apa yang saya lakukan, ketika menghadapi sebuah problema, saya belum ngambil keputusan apa yang dipikiran aja. Saya benar-benar filter, ini benar enggak pikiran Tuhan. Apa yang saya lakukan kadang, saya baca Alkitab tuh ya, saya baca sebanyak-banyaknya. Gitu. Sampai saya menemukan hikmat yang dari Tuhan. Sampai Tuhan ngomong sesuatu dalam hidup saya. Saya tahu ini hikmat dari Tuhan. Baru keputusan itu akan keluar, Bapak Ibu Saudara. Baru keputusan itu keluar. Bapak Ibu Saudara perlu hikmat. Dan ini luar biasa. Kalau Anda punya hikmat pengertian, Anda itu dikuatkan. Wow, ada kekuatan supranatural dalam diri kita. Dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya itu ya. Kekuatan yang dipunyai itu kekuatan yang supranatural. Bukan kekuatan datangnya dari kita, tapi dari Tuhan. Untuk menanggung apapun juga. Segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kenapa dibilang gini? Karena kalau Anda tekun dan sabar, Anda akan keluar lebih dari pemenang. Oh, hikmat dan pengertian itu perlu. Sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu kan harus ada pertandingan, benar enggak? Dan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pertandingan yang satu kepada pertandingan yang lain. Kepada pertandingan yang berikutnya. Dan ketika Anda punya hikmat dan pengertian, Anda dikuatkan dengan kuasa kemuliaannya. Wah, ada kekuatan supranatural dari surga. Sehingga Anda bisa menanggungnya. Segala hal. Anda tekun dan sabar. Anda jadi lebih dari pemenang. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan? Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yang kelima, manfaatnya adalah Anda punya hati yang mengucap syukur. Dan kalau Anda punya hati yang mengucap syukur, Anda mempunyai bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apa yang menjadi janji Tuhan, semua janji Tuhan, itu tidak akan terluput dalam kehidupan Anda. Kalau Anda punya hikmat dan pengertian, semua janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Percayakah Anda, Bapak Ibu Saudara? Apa janji Tuhan? Anda harus baca firman Tuhan. Janji Tuhan ini banyak. Terkadang yang kita ingat janji Tuhan itu yang cuma hafalan aja tentang ayat Alkitab. Coba Anda baca, banyak. Dan semua rahasia itu ada di dalam sini. Semua janji tentang apapun juga, segala hal tentang anak, rumah tangga, pekerjaan, semuanya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Dan janjinya itu iya dan amin. Dan sekali lagi saya mau katakan, kamu yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan bukan cuma janji Tuhan ketika kita di muka bumi ini. Nanti ketika kita pulang pun sudah ada kerajaan terang yang menunggu setiap kita. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri.